A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini atau kesempatan kali ini kami kembali dari Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara khususnya dan umumnya di luar negeri yang alhamdulillah sudah sampai ke Amerika ya. Sedulur-sedulur dari Padepokan Cahaya Siliwangi, kami selalu mendoakan semoga para sedulur dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dilancarkan rezekinya dan diberikan semangat juang yang tinggi dalam perantauannya, karena saya yakin nih orang-orang Indonesia yang banyakannya merantau memenuhi perjalanan hidupnya masing-masing ya. Dan tidak lupa salam serta salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami hadir dalam sebuah konten yang viral mengenai satu kejadian-kejadian yang menjadi fenomena, yang menjadi perbincangan masyarakat luas. Mungkin masih terkait ya dengan tadi konten sebelumnya, menyikapi fenomena yang sering terjadi saat ini, sehingga banyak sekali terjadi musibah-musibah di setiap titik-titik wilayah yang begitu cepat menyebar informasinya, karena memang dalam tren teknologi saat ini sehingga sangat mudah diakses. Artinya satu hari kejadian itu bisa hari kedua tuh orang semua udah tahu. Namun kejadian yang akan kami coba ungkap misterinya adalah kejadian 1 minggu yang lalu, tepatnya hari Senin ke belakang, sekitar tanggal 8, tanggal 7 ya, di sebuah wilayah Tanggal 9. ya, di sebuah wilayah Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ayah tadi ya, Kecamatan Ayah, sebuah danau, sebuah embung atau sebuah telaga yang luas areanya sekitar 1 hektar dengan kedalaman 3 meter sampai 8 meter, jadi landai variasi dari pinggir yang 3 meter sampai ke tengah yang 8 meter. Itu menjadi satu fenomena yang cukup menarik perhatian, karena air di dalam danau tersebut habis dalam waktu 1 malam, dan itu terjadi setelah sehari sebelumnya danau itu terisi lebih penuh karena terjadi hujan. Walaupun secara ilmiah memang sudah dijelaskan oleh pihak terkait bahwa proses itu adalah proses yang alami. Jadi ada satu lubang yang memang lubang itu mengarah ke satu jalur arus sungai bawah tanah katanya. Jadi air tersedot ke situ, semuanya mengalir ke situ. Nah sekarang yang mungkin yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu mungkin sama persis ya dengan kejadian lubang-lubang misterius yang di Cianjur itu, Kang. Iya. Nah sekarang kalau dikatakan ada sungai di bawah tanah, nah bagaimana nanti kalau sungai itu alirannya itu melewati area pemukiman kan gitu? Mungkin yang mereka khawatirkan seperti itu. Artinya ada kemungkinan tanah-tanah di area pemukiman pun akan terjadi masuk seperti itu kalau memang ada debit air yang menggenang. Mungkin yang dikhawatirkan itu masyarakat itu mungkin di situ. Nah itu secara ilmiah menurut keilmuan ahli-ahli mungkin geologi ya, pertanahan segala macamnya. Namun seperti biasa kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi ingin melihat sisi lain dari kejadian ini. Kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari penghuni goib yang ada di wilayah tersebut, wilayah terdekat, yang memang mengetahui proses terjadinya atau mungkin hikmah di balik itu. Artinya
adakah campur tangan dari energi-energi gaib yang ada di wilayah itu, atau memang hanya benar-benar murni satu proses alam yang terjadi. Kenapa? Karena tadi dari informasi, ya kita dapat informasi dari konten sebelumnya yang mengatakan bahwa kelompok mereka ini goib-goib yang memang sudah memiliki tugas untuk hal-hal yang berkaitan dengan bencana tadi kan, ya, entah longsor atau tanah yang dibalik. Mereka itu tidak hanya bekerja atau bersiaga di titik-titik yang ada masyarakatnya, bahkan di tempat-tempat yang memang tidak ada penghuninya pun mereka, kalau memang itu sudah menjadi titik yang harus dilakukan, ya mereka lakukan. Nah, saya tertariknya di situ untuk membuktikan, artinya ya memang secara alami itu kejadian alam, secara kasat mata. Nah, namun secara goib adakah maksudnya kalau memang ada campur tangan dari goib pasti kan ada hikmah tertentu seperti hal yang tadi untuk membersihkan energi-energi gelap pekat yang terkumpul di situ, ya salah satu untuk membersihkannya ya dengan cara seperti itu. Dan langsung saja pada inti materi, kita akan coba tarik sosok goib yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita yang terkait dengan tadi namanya danau apa ya? Blembem ya. Danau Blembem di wilayah Kebumen. Dan saya sudah ditemani oleh mediator pada Wajah Siliwangi dengan Kang Nunung Nusantara. Siap kan? Insya Allah. Ya, siap konsentrasi. Akodo. 02. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik yang tidak memiliki kepentingan dengan konten yang akan kami buat. Apabila memaksa jin iblis siluman fasik tersebut untuk menyusup masuk dalam tubuh mediator, maka otomatis akan terlempar, terpental ke neraka jahanam. Allah. Hanya sosok gaib yang saya izinkan, yang saya tarik, yang bisa masuk dan menguasai tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Jadi saya sudah memiliki foto area danau ya dengan lubang di tengahnya. Saya akan coba tarik energi yang ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, saya tarik sosok gaib yang berada di wilayah danau ini, yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya berkaitan kejadian. Tersedot masuk dalam genggaman tangan saya. Allah. Masuk dalam tubuh mediator. Allah. Silahkan. Saya izinkan kamu untuk masuk dan menguasai tubuhnya. Hanya menguasai tubuh jasadnya, tidak menguasai pikirannya. Wujud kamu saya sempurnakan untuk sementara waktu. Bisa duduk seperti manusia. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Silahkan untuk sementara kamu saya sempurnakan semua. Bisa duduk seperti manusia supaya kita bisa nyaman untuk berdialog. Kita suara yang tersambung otomatis bisa berbicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Bisa kita bicara ya. Jenengan dari golongan apa? Saya siluman. Kalau saya mendengar suaranya, sepertinya panjenengan ini seorang perempuan. Iya, betul. Siluman. Siluman ular. Betul. Anda yang berada di wilayah danau tersebut. Betul, saya yang menempati Berada memang di area danaunya. telaga itu. Telaga itu. Kalau boleh disebutkan titiknya, di mana titik tempat penjenengan di situ? Ya di situ, di tempat yang saat ini orang-orang ramai. Yang jadi lubang itu? Betul. Itu rumah, istana, atau apa? Itu jalan. Jalan menuju Jalan. menuju kemana? Jalan jauh lagi
ke dalam. Kalau tempat panjenengan sendiri, panjenengan ini sendiri atau punya kelompok di situ? Ya, saya beserta Hmm. beserta rakyat saya di situ. Berarti ada kerajaan di situ. Iya, Ada ratunya. Nah, maksudnya yang saya pertanyakan tuh istana ratu sebelah mana titiknya? Kalau itu ya lubang yang sekarang banyak diperbincangan itu adalah jalan. Sebelah mana? saya di situ, Istananya juga di situ. di tempat yang masuk itu. Oh, di area dalamnya. Hmm, ya sudah, berarti memang ratu yang berada di wilayah itu ya. Boleh tahu siapa namanya? Saya Hmm, Ratu Ambedkasi. Ratu Ambedkasi. Kok saya familiar ya dengan namanya? Saya pernah mendengar nama Nyi Ambedkasi di wilayah Majalengka. Bukan itu? Bukan Namanya sama. nama yang sama. Hmm, berapa rakyat ratu yang saat ini hidup di situ? Jumlahnya maksudnya. Kalau di situ Hmm, rakyat saya tidak banyak, hmm. hanya sekitar 10 juta. Kalau di situ suaranya bisa sedikit dikeraskan atau biar bisa didengar oleh penonton kami. Baik, Tadi bahasanya kalau di situ cuma 10 juta. Apa Ratu punya kerajaan lain? Punya tempat lain maksudnya? betul. Hmm. Jadi ada berapa sebenarnya kerajaannya? Ada dua. Oh, punya dua kerajaan. Dua-dua kerajaan ini Ratu sendiri yang memimpin. Atau ada ratu lain lagi? Bukan saya Ya. lainnya, tapi masih tersambung. Hmm, masih satu apa? Satu keturunan atau Iya, jadi jalan itu termasuk jalan menuju kerajaan satunya gitu. betul. Itu berapa jaraknya dari situ? Kalau menurut ukuran manusia dari kerajaan ratu dengan kerajaan yang lain, Ratusan kilometer. oh jauh. Berarti udah beda wilayah. Udah bukan di wilayah itu lagi. Nah, Ratu tahu nggak kenapa saya undang untuk hadir di tempat ini? Tidak tahu. Dengan kejadian ramai itu tidak 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 paham maksudnya. Maksud saya ingin bertanya, kalau memang benar Ratu yang ada di wilayah Danau Blembem itu, kan 1 minggu kemarin itu ada kejadian. Sekarang kan sampai hari ini tidak ada airnya. Padahal danau itu juga digunakan manfaatnya untuk pengairan irigasi, ya untuk ya mungkin tempat-tempat mancing. Yang mau saya tanyakan, kemana sebenarnya air danau yang mengalir tadinya ada di danau itu sampai habis ke lubang itu, dan kenapa lubang itu dibuka gitu? Apa sebenarnya yang terjadi? Baik. Suaranya dikeraskan lah tuh. Semuanya, Mm-mm. semuanya sudah atas kehendaknya.
semuanya harus kembali ke pengaturan awalnya. Saya juga tidak berani menolaknya. Saya harus walaupun saya seorang siluman, seorang demit, atau kalau orang-orang situ, tapi tetap ada hukum di dunia kami, dunia goib. Manakala kami juga bangsa demit, bangsa siluman, itu tidak boleh menentangnya. Kami harus merelakannya, walaupun itu tempat tinggal kami. Kami juga harus mau menyerahkannya. Semua itu sudah atas perintah Sang Maha Kuasa melalui pasukan-pasukannya. Jadi mereka sudah memberitahukan ke saya 3 bulan yang lalu tentang daerah yang sudah saya tempati. Saya sudah ribuan tahun di situ. 3 bulan yang lalu datang utusan pada kami, memberitahukan kalau daerah kami yang saat ini sedang ditempati oleh kami itu akan dijadikan kering. Karena menurut mereka harus dibersihkan daerah itu dari kegiatan-kegiatan orang-orang bangsa-bangsa manusia yang selama ini mengetahui bahwa sumber air telaga itu bisa menghasilkan kesuburan untuk kehidupan mereka, dan mereka mempercayainya itu atas dasar dari dangyangnya. Tapi mereka lebih cenderung bangsa manusia itu bahwa atas bantuan dari semua dangyang yang membantu mereka. Seperti itu, mohon maaf banyak itu yang bisa saya sampaikan. Saya tahu, saya manut di sini.
Ya, terima kasih atas Karena sama, mm, utusan itu juga sama seperti yang datang ke kami 3 bulan yang lalu. ya, terima kasih atas informasinya. Ya, sekarang boleh ya saya bertanya Ratu ya, Silakan. supaya lebih jelas. Mungkin kan secara paparan masih banyak yang belum memahami apa yang dimaksud oleh Ratu itu sendiri. Jadi 3 bulan sebelum kejadian tersebut memang sudah ada utusan goib yang mengatakan ataupun menyampaikan bahwa di area tempat tersebut itu airnya akan dikeringkan. Betul, seperti Artinya tidak difungsikan lagi sebagai danau. iya. Nah, sekarang pertanyaannya pertama, apa efek dari keringnya danau itu terhadap kerajaan Ratu sendiri di alam goib sana? Apakah ada efeknya atau ya berjalan seperti biasa saja? Kalau kerajaan kami itu Hmm. ada Hmm. sebelum telaga itu ada. Oh, sebelum terbentuk jadi telaga Ya, pun udah ada. sudah ada. Berarti tidak berefek untuk Tidak kerajaan Ratu. ada bagi kami. Itu satu. Lalu berarti tadi dari penjelasan Ratu saya menangkap bahwa ada satu kepercayaan di masyarakat sekitar danau tersebut bahwa air danau tersebut itu bisa menambah kemakmuran mereka secara hasil 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 mungkin hasil pertanian melalui jalur dari penghuni-penghuni dangiang-dangiang yang ada di situ. Iya, Yang mereka maksud itu kan berarti bangsa goib. Sementara bangsa goib yang ada di wilayah itu kan ratu sendiri. Lalu yang mereka anggap dangiang itu siapa? Apakah ratu? saya tidak. Lalu siapa yang meyakinkan mereka? Artinya kan prosesnya pasti panjang itu. Dari mulai mereka itu didatangi, diberi petunjuk segala macam. Karena kami pernah eksplor di wilayah lain, prosesnya itu enggak ujuk-ujuk. Berarti memang ada pelakunya dari bangsa goibnya gitu. Siapa? Karena tuh di situ udah ribuan tahun, berarti tahu dong aktivitas goib yang ada di situ. Sebenarnya Hmm. tempatnya bukan di situ yang Goibnya. mereka maksud itu. Hmm. Maksudnya dan yang memberi petunjuknya itu enggak di situ. Bukan di situ. Cuma memberi petunjuk air danau itu. Iya, karena sumbernya dari sana. Iya, maksud saya dang yang itu berarti kan tapi kan ratu pasti secara bangsa goib lagi bisa melihat prosesnya. Siapa yang menanamkan ataupun memberikan keyakinan mereka itu seperti itu. Goib dari mana maksudnya? Jauh di gunung sana. Jadi mereka dapat informasinya saat di gunung-gunung itu dan dikirim ke danau itu. Dan ada juga informasi bahwa di lubang yang saat ini muncul itu ada sebuah gua katanya. Gua Kak apa ya? Kaurukan apa? Betul. Betul. Itu sebenarnya Hmm. tempat saya ya di situ di gua itu. Apa yang dimistikan mereka itu sebagai tempat dangiang-dangiang yang bisa membantu kesuburan tanah mereka itu ya, gua itu yang mereka tuju. Saya juga tidak tahu. Karena saya ini penghuni lapisan di bawah. Terus Ya mereka mempercayai itu. Karena setiap
mereka melakukan sesembahan. Ritual. Iya, seperti itu. Jadi ada ritual di situ dari masyarakat sekitar. Ya ada. Seperti apa yang Ratu lihat? Ya sama seperti tradisi masyarakat situ, yang seperti orang seperti kesurupan, seperti itu. Itu tradisi-tradisi. Maksudnya sesembahannya ini yang Iya, dengan caranya seperti itu. jadi mereka memasukkan bangsa goib Iya. dalam tubuh itu, terus maksudnya berdialog gitu dengan penghuni di situ, maksud mereka tujuannya. Mereka mengasih seperti sesembahan, makanan-makanan seperti itu nanti. Dilarung atau gimana prosesnya? Ya di darat. Hmm. Di darat, tapi mereka maksud tujuannya itu terima kasih karena sudah membantu. Dan yang mereka tuju tadi yang Dangyang itu. Iya. Maksud saya itu selama ini yang Ratu lihat aktivitas yang di atas itu, saat mereka melakukan ritual itu kan mereka kan digiring. Otomatis yang menggiring itu hadir dong pada saat ritual tersebut. Ya untuk menerima, artinya pasti ada hal-hal mistis yang mereka rasakan sehingga mereka meyakini sesuatu. Ya ada banyak. Artinya ada kuncen. Semua jin-jin datang. Karena banyak suguhan. Semua binatang-binatang jin itu pada datang. Monyet, celeng, banyak. Kalau mereka kan mungkin cuma meramaikan aja karena banyak makanan itu kan. Kalau yang Ratu lihat sendiri, aktor utamanya maksudnya sih yang mereka anggap Dangyang itu sendiri dari bangsa jin apa? Buta. Yang dari gunung itu. Iya. Ratu nggak merasa risih sebagai pemilik tempat, artinya yang berada di wilayah situ dengan aktivitas mereka, nggak berusaha untuk Tidak. Dan tidak terlibat. Saya tidak. Tapi kan mereka mengatasnamakan tadi yang Ratu katakan sebagai tempat ratu, gua Kausurupan itu. Harusnya kan merasa marah kalau wilayah digunakan walaupun hanya sekedar minjam nama. Mereka itu tidak tahu keberadaan saya. Cuma kira-kira maksudnya. Atau tidak tahu kalau ada kerajaan tersebut. Hanya manusia-manusianya saja yang mau dibohongi oleh demit-demit itu. Lalu setelah sekarang posisinya kering dan memang akan dikeringkan selamanya atau gimana? Artinya misalkan dari masyarakat secara keilmuan manusia itu menutup lubang itu terus jadikan danau lagi, apakah bisa atau akan terus dikeringkan? Sepengetahuan Ratu dari informasi Itu akan dikeringkan selamanya. Tapi kalau manusia tetap bersikuku, ya silakan aja. akan terus disedot nanti. Itu sudah perintah. Apapun kalau sudah perintah, mau usaha manusia hanya berefek kecil, tidak bisa memenuhi semuanya. Tetap akan terjadi kehancuran.
justru malah akan lebih parah. Ya. Bukankah kalian manusia sudah sering juga seperti itu? Hmm. Banyak. Kami juga dengar, kami juga lihat daerah-daerah yang saat ini sampai sudah puluhan tahun. Kalian hanya bisa mencegah sedikit, tapi tidak bisa membuat perbaikan. Tetap kalau memang sudah perintah, semuanya akan dihancurkan. Ya. Berarti secara kesimpulan hal ini kejadian di situ di Mumpung itu masih ada kaitan dengan, tapi ini kan masuknya sudah bukan wilayah Jawa Barat. Saya pernah mengundang salah satu pemimpin gaib yang memang bertugas itu, yang bertugas di wilayah Jawa Barat, mengatakan seperti itu. Berarti ada kaitan juga sama hal-hal seperti itu yang memang sedang terjadi. Kalau masalah tugas seperti itu tidak ada. Daerah-daerah kalau sudah ada perintah turun, waktu ini, saat ini, semuanya bisa terjadi. Tidak ada yang bisa menolak. Daerah ini tidak seperti itu. Semuanya. Dan lubang yang tadi awal saya jalankan itu, yang saya terangkan bahwa jauh jaraknya, itu di Jawa Timur hitungannya. Ketemu titiknya di Jawa Timur. Iya. Lintas provinsi. Tapi tetap saja kalau sudah perintah, kami juga tidak berani melawan, berarti kami hancur. Jangan-jangan ini ada kaitan dengan kejadian di wilayah Jawa Timur, Tuban, yang sama air yang tersedot itu ya? Mungkin sama ya? Ya seperti itu kejadiannya. Nah kalau kembali terakhir mungkin Ratu. Mohon maaf, saya tidak berat. Ya. Iya, yang boleh disampaikan silakan disampaikan, yang tidak boleh tidak usah disampaikan. Mohon maaf. Ada yang menegur saya, jangan dibuka semuanya. Iya, maaf. Mohon maaf, Bun. Mohon ampun. Apakah masih ada yang bisa disampaikan oleh Ratu atau memang sudah cukup? Ya paling itu saja tadi intinya. Intinya sama, untuk membersihkan energi-energi yang sudah pekat, kegiatan-kegiatan manusia yang selama ini menganggapnya bahwa selama ini kemakmuran yang kalian dapatkan itu dari penghuni-penghuni itu. Iya, karena kepercayaan itu dibawa oleh leluhur-leluhurmu, padahal leluhurmu juga sebenarnya tidak tahu dan sampai saat ini masih tetap saja dipakai dan dibenarkan sampai dia buat acara-acara nasional juga. Itu campur adukan dengan budaya yang mengatasnamakan budaya, warisan budaya. Itu. Ya sudah. Terima kasih banyak Ratu. Mungkin saya juga merasa mungkin terlalu luas, terlalu terbuka ya. Karena memang ada rahasia-rahasia yang tidak boleh disampaikan. Mohon maaf. Ya, intinya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ratu sudah menyempatkan hadir di tempat kami dan menyampaikan satu informasi yang mudah-mudahan menjadi satu wasilah pencerahan untuk para sedulur semuanya untuk mendapatkan hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, saya persilahkan Ratu untuk kembali ke tempat asalnya. Mohon maaf sudah mengganggunya. Saya pamit. Ya, silahkan. Allah.
Oh, Bismillah, tujuh syukur seluruh jenengan semua yang subhanallah. Semuanya. Alhamdulillah para sedulur semuanya, baru saja kami menyelesaikan proses mediumisasi. Intinya memang berarti ini masih terkait ya dengan bahasan kita di konten sebelumnya. Di konten sebelumnya kita mengetahui bagaimana cara kerja bangsa jin dari kelompok manapun ya saat mereka sudah mendapatkan instruksi atau perintah yang berkaitan dengan pembersihan energi negatif yang sudah pekat di satu titik wilayah, baik ada penghuni ataupun tidak, maka mereka akan melakukannya tanpa ada yang bisa menghalangi, termasuk dari bangsa gaib sendiri yang ada di wilayah tersebut. Ini terjadi dan ini semuanya saling terkait ya, dari lubang-lubang yang banyak yang bermunculan di dalam bumi, dari kejadian-kejadian yang rumah amblas segala macam masuk, ternyata ya kejadian seperti itu. Karena tadi disampaikan di konten sebelumnya juga bahwa apa yang akan terjadi itu manusia sama sekali tidak terbayangkan oleh manusia gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah dalam melakukan pembersihan itu sama sekali itu di luar jangkauan kemampuan manusia untuk berpikir saja tidak. Tiba-tiba saja terjadi. Mereka baru bisa menilai secara ilmiah, secara keilmuan manusia setelah kejadian itu terjadi. Jadi tidak pernah ada yang menyampaikan, ini loh nanti di tempat ini karena titik tanahnya seperti ini akan terjadi seperti ini. Mereka itu menilai setelah kejadian. Artinya apa? Ya itulah salah satu bukti maha besarnya kekuasaan Allah, maha luasnya ilmu Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Dan satu bentuk kepekatan energi yang saat ini sedang dibersihkan adalah tadi energi yang dihasilkan dari munculnya Tuhan-Tuhan kecil. Kalau bahasa tadi di konten sebelumnya itu Tuhan, banyak manusia yang menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Ya termasuk dari bangsa gaib pun yang fasik, mereka akan menjadi Tuhan-Tuhan kecil bagi manusia yang mau diperdaya dengan dalih budaya warisan leluhur ya, yang dicampur adukan dengan keyakinan beragama. Mereka menghormati dan sang yang karena saking menghormatinya akhirnya malah menjadikan hak Tuhan berada dalam ranah mereka. Hak untuk bisa memberikan kemakmuran, rizki, semua rizki itu semuanya bersumber dari Allah. Semua rizki dari yang terkecil, dari yang dimakan makhluk terkecil di dunia ini yang Allah ciptakan, itu semuanya Allah yang mengatur, bukan makhluk-makhluk itu. Mereka sendiri makan itu diatur oleh Allah sendiri. Dari mana mereka mendapatkan tugas untuk memberikan rezeki kecuali malaikat-malaikat Allah yang sudah ditugaskan. Karena setiap dangyang itu bukan malaikat. Yang mereka yakin itu bukan malaikat-malaikat Allah sebagai utusan-utusannya Allah. Disinilah letak kesalahan akidah yang sudah bercampur aduk dengan budaya-budaya yang terlanjur diagungkan oleh leluhur-leluhur kita yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya leluhur-leluhur diri yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada itu sampai ya mungkin saat ini mereka sudah mengetahui karena sudah ada di alam fana sana. Namun mereka tidak bisa menyampaikan untuk memperbaiki keyakinan mereka kepada anak cucunya. Dan di sini satu pelajaran yang sangat luar biasa untuk semakin berhati-hati. Untuk Jawa Barat saja sudah ada 10 titik yang dipersiapkan. Belum Jawa Tengah, Jawa Timur, ini semuanya saling terkait. Mungkin seluruh dunia sudah dipersiapkan, semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita, karena kuncinya ada di dalam aktivitas manusia itu sendiri, di wilayah itu sendiri. Ya. Dan sampaikan tidak ada lagi penawarnya kecuali perbuatan manusia itu sendiri di tempat itu. Kalau mereka bisa memperbaiki energi pekat, tingkat kemaksiatan ataupun kesalahan-kesalahan yang di wilayah itu, mungkin akan memperkecil volume musibah yang akan Allah turunkan. Mungkin hanya itu saja sedikit kesimpulan dari saya untuk bisa lebih memahami dialog kami, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami berdua mewakili tim Padepokan Jaya Siliwangi, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.